Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali untuk bersama-sama merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita pada malam hari ini akan bersama-sama merenungi surat Al-Masad. Surat Al-Masad Tabat yada bina hadimu batal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Binasa perbuatan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya, tidaklah berfaedah baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali dari sapi. Hadirin rahimahullah, sebab turun ayat ini atau sebab turun surat ini ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, tatkala turun ayat surat Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan wahai Muhammad kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Dan surat Al-A'raf ayat 214, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memperingatkan kerabat dekatnya, saudara-saudara dekatnya, agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka beriman kepada hari akhir. Mendengar perintah ini, Rasulullah SAW langsung melaksanakannya, tidak ditutur lagi. Beliau langsung menuju Bukit Sofa. Sekarang menjadi Sofa dan Arafah. Beliau menaiki Bukit Sofa, lalu berteriak, memanggil kerabat-kerabatnya untuk berkumpul di bawah bukit tersebut. Orang-orang di sekitar Mekah mengatakan, siapa yang berteriak? Mereka mengatakan, Muhammad. Ada apa gerangan Muhammad ini? Mereka penasaran, karena mereka berbondong-bondong menuju tempat Nabi Muhammad SAW yang waktu itu beliau di atas Bukit Sofa. Ketika semua orang sudah berkumpul, semua kerabatnya sudah berkumpul, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani Abdul Manaf, wahai bani Abdul Manaf, wahai bani Abdul Muttalib. Ini saudara yang terdekat dari Rasulullah SAW adalah Bani Abdul Muttalib. Karena adalah kakak beliau. Semuanya pun menghampiri beliau.
Kemudian beliau bersabda kepada kerabat-kerabat yang sudah berkumpul itu, wahai kerabat-kerabat, apa pendapat kalian ketika aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik titik ini ada satu pasukan bersenjata lengkap hendak menyerang kalian? Apakah kalian percaya dengan perkataanku? Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak pernah mendengar Anda berdusta. Pasti kami percaya. Nabi Muhammad mengatakan, baik kalau begitu. Sekarang saya beritahukan bahwa saya membawa ancaman dan berita gembira. Saya membawa berita ancaman kepada kalian tentang azab pedih. Kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengakui sebagai saya sebagai Rasulullah SAW, maka Allah di akhirat akan menyiapkan azab pedih bagi kalian. Kalian percaya tidak? Maka Abu Lahab, salah seorang paman Rasulullah SAW, langsung tampil ke muka dan mengatakan, tabbar laka ya Muhammad, alihada jama'ata. Tabbar laka ya Muhammad, alihada jama'ata. Sungguh celaka ya Muhammad, apakah banyak untuk seperti ini kau kumpulkan kami semua? Apa-apaan ini? Celaka kami. Kemudian Abu Lahab begitu saja sambil memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak membahas makian itu, beliau sabar. Dan turun ayat ini, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh celaka tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan celaka. Ini menunjukkan bahwa kalau kita dicela oleh seseorang, sebaiknya tidak usah dibalas dengan celaan. Cukup ya kita diam, ya. Cukup kita tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik, maka Allah akan membalas celaan itu. Ini salah satu buktinya Rasulullah SAW tidak membalas celaan itu. Makian tidak dibalas dengan makian. Biarlah orang-orang maki mencela, tapi kita diam, Allah akan membalas makian mereka. Maka turunlah tabbat yada Abi Lahab. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Zaid bercerita bahwa Abu Lahab mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melakukan negosiasi, bertanya kepada Nabi Muhammad, saya akan dapat apa kalau saya masuk Islam? Nabi Muhammad mengatakan, engkau akan mendapatkan hak-hak sebagaimana orang-orang Islam yang lainnya mendapatkan hak. Karena Islam itu tidak membedakan satu dengan yang lain, tidak membedakan antara pejabat dengan rakyat, semuanya sama, hak dan kewajibannya sama. Abu Lahab mengatakan, saya kan tokoh masyarakat Quraisy, kenapa saya tidak diberi kelebihan? Nabi Muhammad mengatakan tidak, ya, semuanya sama. Maka Abu Lahab mengatakan, tabbar laka ya Muhammad, celaka ya Muhammad, maksud kami tokoh Quraisy, pemimpin Quraisy ini disamakan dengan orang-orang yang kecil, orang-orang yang biasa, tidak bisa. Celaka ya Muhammad. Maka dalam ayat ini, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ada pun ayat ketiga disebutkan oleh Asma binti Abu Bakar. Asma anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika turun ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab, seorang wanita yang buta sebelah, namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah anaknya Harb, Ummu Jamil binti Harb, saudaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb adalah pemimpin kaum Quraisy, mempunyai saudara namanya Ummu Jamil binti Harb. Ini adalah istri Abu Lahab. Ketika ayat ini turun dan menyebutkan di dalamnya istri Abu Lahab, maka dia Abu Jamil, namanya Abu Jamil, datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mencari yang namanya Nabi Muhammad SAW, dicarinya.
suara yang menempel. Kalau dia berpikir keras, memang perempuan yang kasar, tapi dia tokoh masyarakat. Karena suaminya pemimpin kaum Quraisy, maka istrinya pun ya setelah itu berangkat jadi tokoh. Kalau dia tokoh anak tokoh juga. Ya. Jadi tokoh menikahi anak tokoh juga. Jadi biasa di masyarakat. Ya. Kemudian beliau mencari Rasulullah SAW. Di situ ternyata beliau tidak mendapatkan atau Ummu Jamil ini tidak mendapatkan kecuali Abu Bakar Siddiq atau Ridwan. Ya. Padahal di situ ada Rasulullah SAW. Abu Bakar sudah rasa cemas. Ini Ummu Jamil membawa batu besar ini dilempar kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar cemas. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang ini melihat Anda, nanti Anda akan dilempar oleh beliau batu itu? Rasulullah mengatakan tenang saja, insya Allah dia tidak akan bisa melihat saya. Dia mengatakan surat Al-Isra surat ke-17 ayat 45, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jika Anda membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu suatu dinding yang tertutup. Dinding ini menyebabkan orang-orang kafir tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita. Kalau kita sering baca Al-Quran, ya kita sering mengkaji dan merenungi Al-Quran, insya Allah orang-orang kafir itu akan tidak melihat kita dalam hati yang lebih luas, ya, dalam hati yang lebih luas. Artinya orang-orang kafir tidak bisa menemukan kita, tidak bisa punya kekuasaan untuk menghabiskan umat Islam karena mata mereka ditutup, jadikan dinding antara mereka dengan orang-orang beriman, dinding yang tertutup. Maka Ummu Jamil ini ketika mencari Rasulullah SAW itu ada Rasulullah ada di depannya. Abu Bakar Siddiq ada di sampingnya, ternyata ada Abu Bakar Siddiq. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Sering kita sebagai manusia mencari sesuatu, mencari kacamata. Subhanallah, kacamata di depan, cari-cari mana kacamata. Dia marah-marah sama istri, sama anak-anak. Kan di depan Pak katanya. Dia nggak kelihatan. Kenapa? Yang kamu tidak bisa kasih. Ini terjadi pada Ummu Jamil mencari Nabi Muhammad SAW. Di depan tidak kelihatan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menutup antara dia dengan Nabi Muhammad 100 buah dinding. Dindingnya kelihatan ditutup. Orang sering menyebutnya dengan summum bukmun ditutup matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy yang hendak memburu Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah itu ditutup matanya. Rasulullah tidak. Ummu Jamil ini ditutup matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar Siddiq, mana temanmu nama Muhammad itu? Kalau kata saya lebar besar ini. Dia mengatakan, mudammiman abainya, wa dinahu walaina, wa amrahu asayna. Ini siapa yang melecehkan Nabi Muhammad SAW, yang artinya dia itu Muhammad orang yang hina. Kami abaikan urusannya, agama yang kami remehkan, perintahnya pun kami menghargai. Artinya syair yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. Karena dia merasa dicela, dikecam dengan ayat ini, maka dia membalas mengecam dan mencaci maki Rasulullah SAW. Tetapi alhamdulillah tidak ketemu Nabi Muhammad SAW. Beliau keluar begitu saja, pergi begitu saja sambil mengatakan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab semuanya tahu bahwa saya adalah anaknya pemuka Quraisy. Sambil dia pergi, ya.
Ya, karena dia merasa jengkel dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimahullah, itu 3 riwayat yang berkenaan dengan turunnya surat Al-Masad ini. Adapun tentang surat Al-Masad ini secara umum, hadirin rahimahullah, di dalam surat Al-Masad ini disebutkan sebuah potret keluarga yang paling celaka di dunia. Potret keluarga yang paling celaka di dunia. Karena suami dan istri sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama-sama disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada musuh Islam yang musuh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali Abu Lahab. Ini menunjukkan betapa besar musuh permusuhan beliau, permusuhan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini juga membuktikan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa biasanya suami dan istri itu mirip wajahnya, mirip perilakunya, mirip kebiasaannya. Walaupun itu tidak mutlak, tetapi ada penelitian yang menyebutkan hal itu. Kenapa? Karena suami dan istri walaupun pertama kali sebelum menikah orang yang berbeda sama sekali, tapi ketika mereka menyatu dalam satu rumah, sering bergaul, ya bertahun-tahun, akhlak yang satu menular kepada akhlak yang lain, akhlak istri kebiasaan istri bisa menular kepada suami dan seterusnya. Mereka menyatu sehingga tidak menutup kemungkinan sifat dari suami menular kepada istri dan sifat dari istri menular kepada suami. Lama-lama maka akan jadi suami istri yang sama dalam banyak hal, kesenangannya sama, kebiasaannya sama, sifatnya sama. Itu bisa terjadi. Apa banyaknya orang-orang barat itu merasa takjub kenapa ketika melihat suami istri kok subhanallah, padahal dulu pertama beda, ini lama-lama kok sama ya. Subhanallah ya, ini termasuk saja kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam surat Al-Masad ini suami dan istri. Sebelumnya orang Quraisy namanya Abu Lahab ini menikah dengan anak bapak Quraisy, itu sudah merupakan kesamaan. Dan di dalam fikih pernikahan itu memang sebaiknya yang selevel, sekufu, kalau orang bilang sekufu, yang sejajar, ya guru sama guru, sopir sama sopir, ya betul. Biasanya begitu, ya. Pedagang sama pedagang, ya. Saya lihat sendiri itu hampir begitu. Tidak mutlak memang, tetapi banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Dan ini terjadi pada Abu Lahab. Kita lihat juga pernikahan-pernikahan yang ada di Indonesia. Baru kita dengar pernikahan antara tokoh politik dengan tokoh politik. Nah, begitu. Ya kan? Itu terjadi. Artis dengan artis. Jangan artis dengan ustaz. Dan kalau ustaznya jadi artis juga. Itu menunjukkan yang pernikahan itu ada benarnya. Dan surat Al-Lahab ini menunjukkan suaminya tokoh kafir, istrinya juga tokoh kafir. Suaminya jahat terhadap Islam, memusuhi Islam, istrinya juga memusuhi Islam. Subhanallah. Dan sama-sama disebut dalam satu surat. Dalam surat Al-Lahab, surat Al-Masad ini menyebutkan Abu Lahab dan istrinya adalah 2 orang suami istri sama-sama celaka, sama-sama tokoh Quraisy, sama-sama celaka, sama-sama jahat. Jadi Rasulullah itu merupakan potret keluarga yang paling celaka di dunia ini disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, kita mulai ayat pertama
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencela atau dikatakan mendoakan Abu Lahab itu adalah apa? Kita tidak boleh pokoknya komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa yang celaka untuk Abu Lahab saja? Tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah itu tidak ditanya apa yang diperbuat, dan mereka justru yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia yang menurut surat Al-Anbiya surat 21 ayat 23 ini tidak boleh mengkritik Allah, mempertanyakan bahwa Allah kenapa kau berbuat seperti ini? Ya Allah, kenapa kau berbuat seperti ini? Itu hak Allah. Begitu juga ketika Allah menyebutkan celaka Abu Lahab, itu kita tidak. Dan bagaimana manusia? Boleh enggak manusia mendoakan orang celaka? Pertanyaannya seperti itu. Boleh enggak manusia mendoakan orang celaka? Atau lebih jelasnya, boleh enggak seorang Muslim mendoakan orang kafir celaka dengan menyebut namanya? Ya, umpamanya sekarang Presiden Amerika Serikat siapa namanya? Obama celaka kamu. Boleh nggak menyebut Obama? Kamu pasti masuk neraka. Boleh nggak begitu? Itu pertanyaan. Jadi mendoakan celaka kepada orang kafir. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika para sahabat beliau yang dikirim untuk mengajari ngaji sekitar 70 orang itu dikhianati dan dituduh tengah jalan. Kemudian beliau doa kunut nazilah, mendoakan orang-orang kafir, mendoakan namanya Bani Lahyan berdakwah selama 1 bulan penuh. Di dalam riwayat lain dia mendoakan dengan menyebut namanya Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham, 3 tokoh Quraisy didoakan oleh Rasulullah SAW agar mereka selamat. Setelah itu apa terjadi pada hadirin rahimahullah? Allah Subhanahu wa taala menurunkan teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Imran 128 sampai 129. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu wahai Muhammad. Apakah orang-orang kafir itu mau kami azab ataupun akan kami berikan ampunan yang bukan urusan kamu wahai Muhammad? Itu hak saya. Itu hak saya. Biarkan mereka. Kemudian Allah menarikkan firman-Nya, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ghafurur rahim." Apa yang ada di langit dan bumi ini milik Allah, dan Allah lah yang berhak mengampuni siapa yang dikehendaki dan yang berhak menghukum orang yang dikehendaki. Artinya apa? Jangan tergesa-gesa wahai Muhammad, kamu laknat fulan. Barangkali fulan itu akan masuk Islam artinya. Benar juga, 3 orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW itu akhirnya masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah mendoakan menyebut orang per orang. Maka kita juga kalau mendoakan orang-orang kafir tidak perlu menyebut orang per orang, tapi sebelah sifatnya. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir, hancurkan orang-orang yang merusak Islam, hancurkan orang-orang zalim yang merubah umat Islam, yang musuh umat Islam.
tetapi kita tidak menyebutkan fulan hancurkan ya Allah, fulan dan menyebutkan hancurkan ya Allah, karena kita tidak tahu apakah fulan itu kemudian dari masuk Islam. Bukankah musuh-musuh Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW hampir semuanya masuk Islam? Pada kata kehendak membunuh Nabi Muhammad SAW tiba-tiba masuk Islam. Masuk Ikrimah bin Abi Jahal, ya, itu musuh Islam, musuh bebuyutan Islam pada waktu itu, dan akhirnya masuk Islam. Khalid bin Walid musuh Islam, akhirnya masuk Islam. Karena itu kita tidak dianjurkan untuk mendoakan orang dengan menyebut namanya, mendoakan celaka ya, dengan menyebut namanya, karena kita tidak tahu takdir orang itu bagaimana. Barangkali orang yang kita doakan itu nanti di akhir hayatnya masuk Islam dan membela Islam, siapa tahu. Maka cukup bagi kita mendoakan agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendoakan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, ya Allah berilah hidayah satu dari dua utama. Kalau kita mendoakan musuh-musuh Islam sekarang, ya Allah berilah hidayah sama mereka supaya mereka terketuk hatinya kemudian masuk Islam dan membela Islam. Subhanallah, ini ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Islam. Kemudian pertanyaan berikutnya, tabat yada binasalah tangan Abu Lahab. Kenapa disebut tangan? Tidak disebut umpamanya binasalah hidung Abu Lahab atau binasalah kaki Abu Lahab. Kenapa? Karena orang Arab itu kalau menyebut binasalah tangannya, itu maksudnya binasalah seluruh badannya. Karena tangan ini adalah anggota badan yang paling penting. Kita mengerjakan sesuatu dengan tangan. Kalau orang punya tangan susah dia berbuat. Kalau binasa tangannya, maksudnya binasalah seluruh badan. Sebagaimana orang Indonesia, kalau ada pengajian, ada teman kita yang sering datang, kok pulang nggak nampak batang hidungnya. Pulang hari ini kok nggak nampak batang hidungnya. Maksudnya apa? Nggak nampak orangnya, kepalanya nggak nampak, matanya nggak nampak, kakinya nggak nampak. Bukan berarti nggak nampak batang hidungnya, bukan berarti orangnya ada belum ditutupin. Dia nggak nampak batang hidungnya, bukan itu. Maksudnya nggak nampak batang hidungnya itu maksudnya tidak nampak orangnya. Bahasa Arab juga seperti itu. Tabatnya ada binasalah tangan, binasalah seluruh badannya. Ya. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, saudara bapaknya. Kemudian diberi kunyah namanya Abu Lahab. Padahal dia punya anak namanya Utbah. Dia punya kunyah, dia punya kunyah Abu Utbah, karena anaknya namanya Utbah. Kemudian orang sering menyebutnya dengan Abu Lahab. Bapaknya Lahab. Lahab itu apa? Lahab itu berseri-seri, bersinar. Menurut ahli sejarah, Abu Lahab itu orangnya tinggi besar, ganteng, wajahnya berseri-seri. Yang namanya itu, ya wajahnya kok tampak berseri, seperti ada apinya. Itu menurut ahli sejarah. Oleh sebagian ahli tafsir dikatakan namanya menunjukkan nasibnya. Namanya menunjukkan nasibnya. Namanya Abu Lahab, dia akan dimasukkan neraka dan neraka yang bergejolak, neraka yang berseri-seri, maksudnya neraka yang apinya ya menjilat-jilat, bergejolak. Karena Abu Lahab itu wajahnya bergejolak, wajahnya menjilat-jilat. Jadi nama sesuai dengan sifatnya, nama sesuai dengan
akhir hidupnya akan masuk neraka yang bergejolak. Jadi rahimahullah. Ayat kedua, ma'alna anhu ma'luhu wa ma'kasab. Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Jadi rahimahullah, harta merupakan tonggak kehidupan. Allah Subhanahu berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyam." Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang masih kecil, yang belum sempurna akalnya. Jangan kamu serahkan harta yang di dalam kekuasaan diserahkan kepada anak kecil. Karena harta itu dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi harta merupakan fondasi kehidupan. Maka di sini tidak bermanfaat harta dan apa yang dia usahakan. Tadi rahimahullah, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, berkata ketika Rasulullah SAW mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dari akhir, maka Abu Lahab mengatakan ya, kepada orang-orang, jika yang dikatakan keponakanku itu, jika yang dikatakan Muhammad itu benar, maka saya akan menebus siksa itu dengan harta dan anakku. Ya. Jika yang dikatakan Muhammad itu benar, maka akan saya tebus siksa di neraka itu dengan harta dan anakku. Maka disebutkan ma'agna anhu ma'luhu wa ma'kasab, harta dan apa yang dia usahakan itu tidak bermanfaat, tidak bisa menebus ya siksa pada hari kiamat. Pada akhirnya pertanyaan yang kemudian adalah, di sini dikatakan ma'agna anhu ma'luhu wa ma'kasab, tidak bermanfaat harta dan apa yang dia usahakan. Allah tidak menyebut ma'agna anhu ma'luhu wa waladuhu, tidak bermanfaat harta dan anaknya. Allah tidak menyebut anak. Kenapa? Kenapa anak kok disebut dengan yang diusahakan? Karena dalam hadis disebutkan al-waladu min kasbil walid. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani menyebutkan anak itu hasil usaha bapak. Anak itu hasil usaha bapak, hasil usaha bapak dan ibu. Hasil usaha orang tua. Orang tua berusaha dan kemudian menghasilkan anak. Di dalam hadis lain, dalam riwayat yang disebutkan, anta wa maluka liwalidika. Anda dan hartamu itu milik kedua orang tua. Inna auladakum min atyabi kasbikum, sesungguhnya anak kamu itu merupakan sebaik-baik usaha kamu, sebaik-baik hasil pekerjaan kamu itu yang anak itu. Maka makanlah dari usaha anak kalian. Nah itu sebagai ulama menyebutkan orang tua boleh mengambil harta anaknya. Ya. Kalau dia membutuhkan, ada orang tua sudah pensiun, tidak punya harta, punya anaknya kaya, boleh dia datang ke anaknya, ambil uangnya di kantongnya pergi. Kenapa? Karena anaknya ini hasil usaha bapak. Misalnya kalau dalam dunia bisnis, anak perusahaan, bapak dan ibu kan perusahaan ini ya mempunyai cabang itu anak itu. Maka kalau anak perusahaan ini mempunyai uang, itu dia jadi induk perusahaan. Jadi berapa orang tua itu mengambil anaknya tanpa izin, kalau membutuhkan, tetapi sebagai izin biar nanti tidak terjadi salah paham antara bapak dan ibu, antara bapak dan anak. Tetapi dalam hal ini maksudnya bahwasanya anak ini
menggendong ibunya ketika haji dari kota lain haji, berapa ribu kilometer digendong untuk melaksanakan haji. Dikatakan orang apa ada orang seperti itu, ya saya menggendong ibuku selama haji ini belum bisa untuk mengganti kebaikan ibu kita. Ibunya selama sejatinya sampai besar itu diperawat adalah kedua orang tuanya. Subhanallah. Maka di sini disebutkan ma'abna'an humaluhu wa ma'asab, maksudnya tidaklah berguna baginya harta dan anaknya. Karena hasil usaha yang paling jelas bagi orang tua dan anak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak itu apalagi anaknya banyak itu beruntung. Karena beruntung kalau anaknya jadi anak soleh semuanya. Bukan hanya disebutkan di sini. Ada seorang hamba yang berada di surga yang bawah, surga yang bawah. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat orang tua ini ke surga yang lebih atas. Orang ini bingung, ya Allah, dari mana? Dari mana kok? Dari mana saya beramal bisa diangkat derajatnya di surga? Allah mengatakan itu karena anak kamu sekarang sedang istighfar di dunia. Kalau anaknya satu saja bisa mengangkat orang tuanya, maka derajatnya surga. Kalau bagaimana kalau anaknya 5, bagaimana kalau anaknya 10, semuanya istighfar, semuanya meminta ampun terhadap seorang tua, seorang dia akan naik terus. Itulah yang dimaksud bahwa anak itu sebagai usaha bapak. Sampai bapaknya meninggal dunia pun anaknya jalan terus. Nah, saudara jariah, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa salas. Jika anak Adam itu mati, terputus seluruh amalnya 3. Saudara jariah itu saudara jariah, uang yang diwakafkan, uang yang diinfakkan, atau ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang disebarkan, atau ilmu yang disampaikan. Yang 3, atau anak soleh yang mendoakan. Ini investasi yang terus berjalan, tidak pernah putus. Walaupun kita di kuburan, walaupun kita sudah di akhirat, maka amalan itu akan masuk kepada kita terus. Misalnya rekeningnya itu terus masuk ke rekening kita, pahala anak itu. Karena itu ketika anak menyembelih korban, tidak perlu semuanya saya niatkan untuk bapak saya niatkan untuk orang kakek saya, tidak perlu. Karena secara otomatis setiap anak yang menyembelih korban bapak kita tinggal. Kalau anaknya mengimpankan hartanya 1 juta, otomatis bapaknya dapat kopiannya, dapat pahalanya persis tak seperti itu. Inilah yang dimaksud bahwa anak itu adalah sebaik-baik hasil usaha. Dan bagaimana hubungannya dengan Abdullah? Abdullah ini mempunyai 2 anak laki-laki. Diceritakan bahwa ketika Abdullah mati, matinya kapan? Setelah perang Badar. Di dalam perang Badar itu para tokoh Quraisy banyak mati. Abdullah tidak mati, tetapi sepulangnya di perang Badar 7 hari setelah perang Badar, Abdullah mati. Matinya bagaimana? Karena bisul. Jadi bagian itu belum bisul. Bisul itu sampai busuk. Orang jijik. Kemudian anaknya juga jijik sama bapaknya bisulan itu. Bisulnya bukan satu, semuanya bisul. Jadi jijik melihatnya. Kemudian karena tidak ada yang mengurus, Abdullah mati di rumahnya dan tidak disentuh oleh kedua anak. Ini laki-laki semua. Ya. Dibiarkan sampai membusuk mayatnya itu. Berminggu-minggu lamanya bau itu berserokan. Anaknya nanti melarikan diri nggak tahu. Akhirnya terpaksa orang Quraisy jangan mengumpulkan Abdullah. Anaknya nggak bermanfaat kan. Jadi sebenarnya ma'agna maluhu wa ma'kasab, tidak bermanfaat hartanya yang banyak dan anaknya tidak bermanfaat. Sampai nggak mengumpulkan bapaknya sendiri. Kenapa? Benar apa yang kata Allah SWT, ini tidak manfaat hartanya. Karena
dia harus sesumbar dulu sebelum akan saya tebus siksa Allah itu dengan harta dan anak saya. Tidak bermanfaat harta dan harta yang kaya itu ternyata tidak menyelamatkan dia dari musuh. Anaknya yang besar-besar itu tidak mampu merawat dia, bahkan meninggalkan dia ketika dia dalam keadaan mati. Jadi rahmatullah. Kemudian pada ayat ketiga, saya Abu Lahab itu akan masuk dalam api yang bergejolak. Ini sudah takdir. Karena pasti Abu Lahab itu masuk neraka. Artinya apa? Dari Allah, Abu Lahab itu tidak mungkin beriman selama-lamanya. Kan ada dalam pertanyaan kita dalam benak kita katakan, kenapa sih ketika diturunkan ayat ini tabat ya dalam bila walaupun dia diperintahkan kamu tuh masuk Islam, betul nggak masuk Islam juga. Kenapa? Karena hatinya sudah dipatri oleh Allah, tidak akan mungkin masuk Islam dan pasti masuk neraka, pasti. Makanya orang-orang Quraisy jangan mengharaplah bulannya masuk Islam, tidak. Kalau sudah seperti ini, tidak boleh mendoakan ya Allah mamanya. Mudah-mudahan Abu Lahab masuk Islam nggak bisa. Kalau sudah dipastikan saya pasti masuk. Berarti Allah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa takdir itu sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Apakah kita bahagia? Apakah kita celaka? Apakah orang itu ahli neraka? Apakah orang itu ahli surga? Kita tidak tahu semua. Di dalam satu riwayat disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, Allah mengusap punggung Nabi Adam 2 kali. Diusap pertama, Allah mengatakan, ini seluruh anak Adam yang masuk surga, ditaruh di surga. Kemudian orang kedua diusap punggung Nabi Adam kedua, yang setengah ini semuanya masuk neraka. Walaupun bagi saya tidak berusaha di situ ada siapa saja. Yang setengahnya masuk surga, yang setengahnya masuk. Ya, termasuk Abu Lahab yang masuk di neraka itu. Ya. Nah ini di perkara itu kita tidak tahu takdir, kita hendaknya berdoa. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Ini doa ini sering dibaca oleh Imam Masjidil Haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cobaan yang berat, jahdil bala, wa darkis syaqa, dari kesengsaraan yang menghancurkan, wa su'il qada, dari takdir yang jelek, wasama dari ada dari cacian musuh. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa agar diselamatkan dari takdir jelek. Karena kita nggak tahu takdir itu baik atau jelek, kita nggak tahu. Karena itu selalu meminta agar kita ya Allah hindari saya dari takdir yang jelek. Allahumma inni a'udzubika min su'il qada, takdir yang jelek, supaya kita termasuk orang-orang yang salah. Ini ayat ketiga. Ayat keempat, wa ra'atuhu hammalatal hatab, dan perempuannya pembawa kayu bakar. Di sini ada dan perempuannya, kita jelaskan di situ Bapak sekalian, dan istri
Pertama, ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan orang kafir itu sah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa istrinya namanya Ummu Jamil ini adalah istri Abu Lahab. Padahal ini orang kafir. Menikah dengan cara kafir. Karena itu para ulama fikih mengistimbakan dari ayat ini pernikahan orang kafir sah. Jadi orang kafir menikah tidak menggunakan cara Islam sah. Orang musyrik menggunakan cara Buddha, cara Hindu, cara Konghucu sah. Kita akui itu suami istri dan kita akui anak-anak. Dan nanti kalau masuk Islam tidak perlu akad nikah lagi karena sudah sah. Kita dapatkan dulu orang-orang musyrik masuk Islam, istrinya masuk Islam sah. Tidak pernah kita dengar Rasulullah SAW itu memerintahkan sahabatnya masuk Islam kalau kafir nikahnya tidak sah, nikahkan kita. Dalilnya ayat ini. Wa ra'atuhu, istrinya Allah saja mengakui pernikahan Abu Lahab. Tentunya kita harus mengakui pernikahannya orang kafir. Kita akui semua sah pernikahan mereka. Ketika masuk Islam tidak perlu mengulangi. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, seorang istri itu tidak boleh dinisbahkan kepada suaminya. Umpamanya nyonya Ummu Jamil Abu Lahab, nggak boleh ya. Tetapi kalau dibilangi Ummu Jamil nyonya Abu Lahab boleh. Ummu Jamil istri Abu Lahab boleh. Maksudnya apa? Seorang itu harus dibilangi kepada bapaknya. Jadi Ummu Jamil binti Harb. Ummu Jamil anak Harb. Tidak boleh Ummu Jamil Abu Lahab. Itu kalau dilihat istri, kalau diriskan dari suami itu udah ibarat kita tidak boleh ngikutin. Saya dapat undangan ya. Karena undangannya atau istri saya dapat undangan itu disebutkan namanya Ibu Ahmad Zain Al-Najjar. Jadi istri saya itu dianggap ibu saya. Itu nggak benar. Tokoh-tokoh presiden kita, tokoh-tokoh politik juga pada begitu. Nama istrinya, kemudian di belakangnya nama suaminya, kan begitu. Umpamanya presiden Indonesia, istrinya siapa? Ani Yudhoyono, itu bapaknya Yudhoyono. Yudhoyono itu istri suaminya. Apa Yudhoyono melahirkan Ani? Itu saya tidak pakai loh itu orang Islam ikut-ikutan. Tidak boleh. Kita harus menyebarkan diri kepada bapak kita. Makanya kalau nyebut istri itu disebut banyak fulan, istri fulan. Kayak begini. Ummu Jamil imra'atu Abu Lahab. Ummu Jamil istri Abu Lahab. Tidak disebutkan Ummu Jamil Abu Lahab. Bukan. Jadi harus disebut kepada bapaknya. Kalau mau disebutkan kepada suaminya harus disebut istrinya atau nyonyanya. Kalau di sini wa mar'atuhu, istrinya atau istri Abu Lahab, istrinya Hammalatul Hatab, ya, pembawa kayu bakar. Maksudnya apa pembawa kayu bakar itu? Ada 3 penafsiran. Yang pertama, memang maksudnya istri Abu Lahab itu sukanya membawa kayu bakar. Ya. Karena dia walaupun tokoh Quraisy, seorang tokoh yang terpandang, tapi mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikerjakan seorang tokoh. Ya seorang tokoh, ahli politik misalnya gitu ya. Cari ke hutan, ambil kayu-kayu bakar, didendam begini. Nah, sesuatu yang hina. Ya, kalau ada istilah ada tokoh gitu, kayu bakar. Kayu bakarnya dari orang miskin, begitu kan? Itu dijual. Kenapa Ummu Jamil ini membawa kayu bakar? Sengaja Ummu Jamil ini kurang puas ya
kalau mencelakakan Nabi Muhammad itu dengan tangan orang lain, nggak mau. Dia mau langsung sendiri mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Oh, bahkan ada durinya, kalau malam ditaruh di jalan yang paginya mau dilalui oleh Rasulullah SAW. Biar Rasulullah kena duri-duri itu. Padahal bisa saja dia nyuruh, boleh anak buahku itu taruh kayu bakar, taruh aku di jalan supaya Muhammad kena duri-duri itu. Dia kurang puas, kurang mantap gitu. Kalau bukan dengan tangan dia sendiri. Ini sifat perempuan. Perempuan itu kalau sudah jahat luar biasa, lebih ini kalau jahat loh. Kalau baik kadang-kadang juga. Ini kalau jahat, buktinya ini Abu Lahab nggak seperti itu. Abu Lahab biasa saja. Menjadi subhanallah sampai sempat ngambil itu namanya kayu bakar sendiri. Waqra'atu hammalatan, atau perempuannya membawa kayu. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran kedua, hammalat atau pembawa kayu bakar itu maksudnya tukang adu domba, tukang fitnah. Dan memang dia tukang fitnah. Itu masuk dari rumah masuk ke rumah itu mengembuskan fitnah, provokator. Ya, itu perempuan. Tapi jarang provokator. Ya. Itu perempuan biasanya, karena perempuan itu kalau sudah bicara lidahnya tidak bersuara. Yang sentrum itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ini sifat perempuan. Kita lihat umpamanya di dalam surat Yusuf, kalau ini bukti dan surat Yusuf ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikun inna kaydakunna 'adzim." Maka tatkala suami Zulaikha itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, maka dia berkata, sesungguhnya kejadian ini adalah tipu daya engkau wahai istriku Zulaikha. Sesungguhnya tipu daya wahai Zulaikha, wahai istriku, sangat besar. Jadi tipu daya perempuan itu sangat besar sekali. Yang salah dia, yang merayu Nabi Yusuf, yang ingin memperkosa Nabi Yusuf, tapi dibalik kamasan. Nabi Yusuf begitu kata saya. Subhanallah, ini perempuan itu licik. Udah jahat pun licik. Ini perempuan yang jahat. Ya, kita tidak bisa pahami oleh ibu belakang. Ini perempuan yang jahat pun licik. Melebihi laki-laki. Terus terang aja ya. Kalau kita mengajari kejiwaan seseorang, bukankah yang suka memfitnah, yang suka merusak rumah tangga orang, kan perempuan. Coba lihat itu keluarga yang ada di Indonesia yang rusak-rusak itu biasanya kan gara-gara perempuan. Ya, yang suka meneruskan fitnah-fitnah. Bahkan, ya, kalau belum diteliti, koruptor itu coba diteliti. Itu sebagian dari mereka, saya nggak akan semuanya. Sebagian yang provokasi istri-istrinya. Ya. Istrinya tetangganya begini, suaminya jadi nggak enak, sudah dipaksakan nggak saya korupsi. Kadang-kadang dari istri punya peran. Jadi istri itu punya peran di dalam rumah tangga. Kalau baik maka suaminya bisa baik, kalau buruk suami bisa buruk. Termasuk ini Zulaikha, ya, kemudian istrinya Abu Lahab. Itu bukti yang nyata bahwa perempuan itu tipu daya besar. Kita perbandingkan dengan tipu daya setan. Di dalam surat An-Nisa surat keempat itu 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqatilu awliya asy-syaitan, inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa." Perangilah kawan-kawan setan, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Loh. Tipu daya setan lemah, tipu daya perempuan besar. Kata Allah, bukan kata saya. Artinya laki-laki itu kalau digoda setan perempuan. Nggak bisa.
Tapi kalau digoda perempuan, rompong, nggak bisa. Benar nggak? Nabi Adam alaihissalam digoda setan, nggak lompat. Ketika digoda oleh Siti Hawa, setan masuk. Malah Siti Hawa digoda Nabi Adam, tergoda. Sekarang, ya. Kalau kau ingin menjebak seseorang, biasanya orang jahat itu suaminya keyakinannya tinggi, melalui pintu istrinya, maka masuk. Itu terjadi di negara kita seperti itu juga. Ya. Ini menunjukkan kalau waspada ya, dengan sifat-sifat perempuan yang jahat. Kalau sudah jahat itu melebihi laki-laki. Jadi rahmatullah. Tapi yang ketiga, maksud membawa kayu bakar adalah maksudnya itu miskin. Ya. Karena seringkali istri Abu Lahab ini mengatakan kepada Muhammad, kamu itu miskin, gak punya apa-apa. Apa itu? Pemimpin apa miskin? Maka Allah SWT membalasnya bahwa Muhammad yang miskin itu kenapa? Bahwa perempuan itu membawa kayu bakar, ya artinya justru ya yang ada di dalam kemiskinan itu kamu wahai istri Abu Lahab. Jadi rahmatullah yang terakhir, fi jidha hablum min masad, ya, yang lehernya ada tali dari sabut. Ya. Ceritanya menurut beberapa ahli tafsir, dulunya Abu Jahal punya kalungnya kalung emas yang sangat mahal. Dia sangat bangga dengan kalung ini. Dia mengatakan pada ketika kalung ini yang mahal ini akan saya jual, uangnya saya pakai untuk bumi hanguskan Islam. Uangnya akan saya pakai untuk membunuh Muhammad. Makanya Allah SWT membalas sesuai dengan kejahatannya. Dia mau membasmi Islam dengan kalungnya, maka Allah menjerat kalung itu di hari kiamat jadi api, dijerat begitu. Di hari kiamat di neraka jahanam, fi jidha min masad, dan kalung itu akan melilitnya ya pada hari kiamat. Jadi rahmatullah, ini termasuk dari kaidah ulama yang menyebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau dia ingin menghancurkan Islam dengan kalungnya, disiksa dengan kalung. Ya. Kalau dia berbangga-bangga dengan anaknya tidak bermanfaat. Begitu seterusnya. Kita lihat satu hadis yang menunjukkan hal itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nafasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan meringankan kesulitannya nanti di akhirat. Wa man yassara ala muksirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, maka akan dimudahkan Allah urusannya di dunia dan di akhirat. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, dan Allah akan melindungi hambanya itu selama hambanya menolong saudara. Jadi sebenarnya kita ingin apa saja Bapak ini agar usaha kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita menjaga usaha orang lain agar ya anak kita baik, kita berbuat baik kepada orang lain agar kita sembuh, kita menolong orang yang sakit. Jadi Allah itu akan mengganti perbuatan kita itu sesuai dengan perbuatan kita. Ya. Maka salah satu wasilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabu
dalam kehidupan sangat banyak sekali. Kalau orang membantu orang lain, pasti dia akan dibantu oleh Allah ketika dalam kesulitan. Kalau kita kepingin dalam kesulitan nanti dibantu oleh Allah SWT, bantulah orang yang dalam keadaan kesulitan. Begitulah apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran Sunnah dan kita dapatkan dari kenyataan dalam hidup sehari-hari. Ada beberapa orang kisah nyata ya. Setiap harinya ya, dia pernah membantu seorang janda ya, dengan mengirimkan susu kepada janda itu tiap hari. Ya. Suatu ketika ya, dia terperosok di dalam lubang dalam gua yang sangat dalam. Tiba-tiba setiap paginya ada susu, nggak tahu susunya dari mana. Subhanallah. Ketika dia dulu pernah membantu seseorang bentuknya dengan susu, maka dia dibantu oleh Allah SWT. Dari mana tidak tahu ada susu ketika dia membutuhkan. Kalau kita membantu orang dengan uang, maka suatu ketika kita tidak dapat uang, dibantu. Maka marilah dengan ayat dan hadis ini kita berlomba-lomba berbuat baik, mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang serupa, bahkan dilipat gandakan kebaikan itu. Jadi rahmatullah, inilah renungan dan tafsir dari surat Al-Masad. Kesimpulannya bahwa Al-Masad ini adalah potret keluarga yang paling celaka karena memusuhi Islam dengan segala upaya, dengan segala kata dan anaknya. Maka Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.